Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salwa Putri Andina dari 11 IPS 2 SMA Negeri 70 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi ekonomi yaitu ketenagakerjaan. Yuk kita belajar. Baik, kita mulai. Ketenagakerjaan. Pengertiannya, tenaga kerja sumber daya manusia merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kesempatan kerja memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Kemudian ini adalah bagian ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah penduduk. Penduduk dibagi menjadi dua. Yang pertama, penduduk usia kerja, dan yang kedua, penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi lagi menjadi dua. Bukan angkatan kerja dan penduduk angkatan kerja. Bukan angkatan kerja di sini adalah seseorang yang masih sekolah, seperti mahasiswa ataupun siswa SMP, SMA. Dan yang kedua, mengurus rumah tangga dan yang lainnya. Kemudian angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada menganggur, dan yang kedua ada bekerja. Bekerja dibagi menjadi dua, ada bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur dibagi lagi menjadi dua. Ada penganggur kentara atau visible underemployment, yaitu orang yang bekerja di bawah jam normal atau 35 jam per minggu. Dan yang kedua adalah tidak kentara atau invisible underemployment, atau orang yang bekerja tetapi produktivitasnya rendah. Kita lanjut. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja, baik yang bekerja maupun yang tidak. Untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, maka digunakan rumus berikut, yaitu TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Kemudian ada dependency ratio. Adapun untuk mengetahui ketergantungan atau dependency ratio, digunakan rumus berikut. DR sama dengan penduduk di luar usia kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100%. Semakin tingginya tingkat ketergantungan, maka semakin besar tanggungan penduduk produktif atas penduduk yang bergantung. Kemudian, jenis-jenis tenaga kerja. Menurut kualitasnya, tenaga kerja dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik yang mempunyai pendidikan tinggi sehingga ahli di bidangnya, contohnya seperti guru, dosen, dokter, dan lainnya. Kemudian tenaga kerja terlatih yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja atau pengalaman latihan yang banyak. Contohnya seperti montir, sopir, dan lain-lain. Dan terakhir, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya, seperti tukang sapu, buruh, kuli bangunan, dan lain-lain. Kemudian menurut sifatnya, tenaga kerja dibagi menjadi dua, jasmaniah dan rohaniah. Jasmaniah merupakan tenaga kerja yang menggunakan pekerjaannya dengan tenaga fisik, contohnya seperti supir, montir, dan lain-lain. Tenaga kerja rohaniah merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya seperti direktur, konsultan, manajer. Kemudian, menurut jenis pekerjaannya, tenaga kerja dibagi menjadi tiga. Tenaga kerja lapangan, yaitu yang berhubungan langsung dengan pelanggan biasanya, atau terjun langsung. Dan kedua ada tenaga kerja pabrik, yaitu mereka yang bekerja di sebuah pabrik, biasanya di bagian produksi. Dan terakhir ada tenaga kerja kantor, yaitu mereka yang bekerja dalam sebuah kantor atau instansi yang biasanya adalah orang-orang terpilih dengan kemampuan atau keahlian khusus. Kemudian menurut hubungannya dengan produk. Yang pertama ada tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Kedua, ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga
kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Kemudian ada masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Umumnya yang menjadi masalah yaitu kualitas pekerja yang relatif rendah, entah itu karena kesehatan, pendidikan, atau yang lainnya. Kemudian ada jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang ketiga ada persebaran tenaga kerja yang belum merata. Dan yang terakhir ada pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Kemudian, bagaimana upaya kita untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan? Yang pertama, ada mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja sudah memiliki ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencarinya. Yang kedua, menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri. Yang ketiga, ada mengembangkan usaha industri yang padat karya. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan formal maupun informal agar memperoleh calon tenaga kerja yang berkualitas. Selanjutnya, meningkatkan kualitas mental, spiritual, perbaikan gizi, kualitas kesehatan, dan pemberian jaminan sosial. Dan terakhir, mempercepat sertifikasi program tenaga kerja. Kemudian, jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran friksional, kemudian ada pengangguran struktural, kemudian ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan musim di suatu daerah atau negara. Contohnya seperti petani yang biasanya bekerja di saat musim panen. Kemudian ada pengangguran teknologi. Dan terakhir ada pengangguran siklis. Dan terakhir ada sistem upah. Upah menurut waktu yaitu besarnya upah didasarkan pada lama seseorang bekerja. Satuan waktunya dihitung per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Kemudian menurut satuan hasil. Nah, besarnya upah ini didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Misalnya upah pemetik daun teh dihitung per kilo. Kemudian ada upah borongan. Menurut sistem ini, pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Keempat, ada sistem bonus. Sistem bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang atau memberi insentif agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik. Yang terakhir ada sistem mitra usaha. Dalam sistem ini, pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Dengan demikian, hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dengan mitra kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.